mulai belajar udah bisa atau udah pada advance nih? Boleh komen di kolom chat sambil aku mau jelasin tentang rules kelas hari ini gitu ya. Kemudian aku juga mau jelasin gitu ya beberapa tentang Amazing Academy gitu ya. Sambil menunggu peserta yang lain pada masuk. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali join gitu ya, mungkin agak bingung gitu ya, bedanya aplikasi Amazing sama Amazing itu apa gitu ya. Jadi Amazing Academy ini adalah program dari Amazing Indonesia buat para kreator. Nah, tujuannya ini untuk ini ya teman-teman, membuat interaksi dari kreator ke teman-teman di sini agar bisa saling sharing gitu ya. Nah, kita fasilitasi dalam bentuk webinar, talk show, dan juga paid class. Jadi semuanya diselenggarakan secara online gitu. Jadi biar teman-teman dari seluruh daerah di Indonesia bisa apa namanya, bisa join di sini gitu. Oh ya, tadi aku juga belum absen. Coba teman-teman yang join di sini dari kota mana aja, boleh komen di kolom chat. Kebetulan Caca dari kota Jogja. Oke, next sambil nunggu teman-teman pada komen. Oke, oke Kak Lilin dari Jawa Timur, Kak Clarin Jessica dari Jaksel. Oke, yang lain mana nih? Boleh komen nih. Oke, dari Bandung, dari Surabaya. Halo. Oke, terus lanjut ya. Terus kemudian aku mau jelasin tentang aplikasi Mazing gitu ya. Kalau tadi kan acaranya dari Mazing Indonesia, kalau sekarang ini adalah produk dari Mazing gitu. Nah, namanya aplikasi Mazing. Nah, aplikasi Mazing ini dibuat khusus para ini ya kreatif industri gitu ya untuk memudahkan mereka dalam membuat landing page atau single website dengan fitur lengkap gitu. Sebenarnya nggak cuma buat kreatif industri, buat pemula yang mungkin kalian pengen nampilin beberapa portofolio karya gitu ya biar gampang diakses sama klien gitu. Itu juga bisa banget pakai aplikasi Mezi gitu. Nah, untuk tampilannya kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Nah, kalau misal teman-teman pengen ini nih istilahnya pengen tahu gitu ya fitur-fitur lainnya gitu ya. Dan juga kalian bisa klik icon home di pojok ini, terus kemudian kalian scroll ke bawah. Nah, di situ banyak sekali tutorial-tutorialnya gitu. Kemudian aku juga mau mention soal sertifikat. Tadi kan sempat dijelasin gitu ya sama admin grup kami gitu ya terkait sertifikat. Nah, bagi teman-teman yang mau dapetin sertifikat di kelas hari ini gitu ya, itu sifatnya nggak wajib ya teman-teman. Kalian bisa membayar administrasi sebesar 15.000 gitu. Nah, untuk sertifikatnya nanti itu akan langsung dikirim ke email kalian masing-masing yang terdaftar saat membeli sertifikat gitu. Jadi jangan sampai tipu gitu ya. Oke, ini coba aku cek dari kota mana aja ini. Oke, ada yang dari Medan, ada yang dari Kalsel. Wah, jauh sekali ya. Oke, dari Bogor juga ada, dari Padang, oke, dari Kediri, dari Bandung, kebanyakan dari situ. Oke. Selamat datang teman-teman yang baru join. Oh ya, yang mungkin gak bisa ikutan dari awal itu nggak apa-apa banget. Kalian bakal dapat recordnya juga. Nanti kalian bisa mengakses recordnya di YouTube Amazing gitu ya. Dan sekali lagi aku mengingatkan, nanti kalau misal ada pertanyaan bisa langsung drop di kolom Q&A. Terus kalau misal nanti apa namanya istilahnya eh, layar dari mentor nge-freeze atau suaranya kurang jelas, nanti bisa langsung komen di kolom chat. Oke. Oke, ini karena waktu juga udah mulai berjalan, mungkin kita bisa eh, sambut mentor kita hari ini ya. Halo, selamat malam Mbak Desi. Halo, selamat malam Mbak Caca. Apa kabar Mbak Desi? Alhamdulillah baik, baik, baik. Alhamdulillah. Eh, Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak ya Mbak Desi karena udah meluangkan waktu buat join di entah kali keberapa ini kelas dari Mbak Desi ya. Jadi teman-teman udah ke tiga tiga kali kali ya ya. Mbak ya. Mungkin dari teman-teman di sini ada nih yang beberapa kemarin ikutan di kelasnya Mbak Desi, mungkin temanya agak beda ya. Kalau dari kelas yang kemarin kan temanya lebih ke desain pattern gitu ya. Eh, Kalau yang sekarang fashion design gitu. Nah, nanti kalau Iya, misal teman-teman ada yang mau ditanyakan seputar fashion design bisa langsung
di sesi ini sama Mbak Desi di kolom Q&A. Oke, kalau gitu Mbak Desi, karena waktu sudah mulai berjalan dan peserta kayaknya juga udah nggak sabar nih buat belajar bareng gitu. Eh, Oke, Waktu dan Zoom Caca persilahkan. oke, oke. Selamat malam semuanya. Eh, Selamat datang di kelas kita hari ini dengan tema Step by Step Become to Fashion Designer. Oke, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Saya Desi Harli. Saya eh, lulusan dari UNESA, jurusan Tata Busana, dan saat ini saya bekerja untuk beberapa brand lokal maupun internasional, dan saya melayani pembuatan jasa tekstil design maupun fashion design service gitu. Yang umumnya selama ini saya bekerja untuk membuat pattern, motif-motif yang digunakan untuk sebuah brand. Kemudian saya membuat beberapa koleksi yang itu disesuaikan oleh kemauan customer atau klien. Oke, Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir pada kelas kita hari ini. Oke, langsung aja kita mulai kelasnya ya. Hmm, hmm, ya. Step by step become a fashion designer. Oke. Nah, untuk teman-teman di sini mungkin ada beberapa teman-teman yang udah punya background desain. Mungkin ada juga sebagian yang bukan dari memiliki background desain ya. Kalau begitu saya ingin menjelaskan mungkin lebih awal materi-materi tentang fashion design pada malam hari ini. Kayak yang pertama, desain fashion. Eh, Desain fashion adalah salah satu bentuk seni yang didedikasikan dan dikreasikan untuk sebuah pakaian, aksesoris, lifestyle, dan lainnya. Ada 21 jenis profesi yang ada di bidang fashion, antara lain seperti fashion designer, fashion designer assistant, fashion forecaster. Oke. Fashion forecaster ini mempunyai fungsi seperti meramalkan sebuah tren yang akan terjadi pada tahun-tahun berikutnya, begitu. Kemudian ada textile designer. Textile designer ini bertugas untuk membuat suatu koleksi motif atau pattern yang akan dikeluarkan oleh sebuah brand yang kemudian diproduksi pada sebuah produk-produk yang ingin diaplikasikan seperti baju, aparel, lalu produk-produk seperti aksesoris, sepatu, tas, dan lain sebagainya. Kemudian ada kostum designer. Kostum designer ini memang tugasnya untuk membuat uh, rancangan spesialitis di kostum seperti kalau teman-teman tahu seperti Jember Fashion Carnival, Banyuwangi Fashion Carnival itu memang dibutuhkan seorang desainer yang memang khusus. Mereka konsentrasinya di bidang kostum. Nah, kemudian ada fashion illustrator. Fashion illustrator itu uh, lebih spesialisnya ke ilustrasi. Kemudian fashion stylist umumnya mereka membuat suatu style yang dan kemudian mereka bekerja pada sebuah media, majalah atau production house gitu. Kemudian ada
Pattern maker. Pattern maker itu seseorang yang bertugas untuk membuat sebuah pola sebelum diproduksi pada sebuah produk. Kemudian ada fashion merchandiser. Fashion merchandiser adalah seseorang yang bertugas untuk mendisplay sebuah uh, tema pada suatu toko yang itu bertujuan untuk menarik uh, klien atau customer, calon-calon customer untuk hadir pada toko tersebut dan itu memberikan efek secara psikologi bagaimana seorang customer itu memutuskan untuk membeli suatu produk tersebut gitu. Kemudian ada tren analis. Tren analis ini mempunyai tugas untuk uh, menganalisa sebuah tren, tren yang telah berlalu ataupun tren-tren yang akan datang. Kemudian ada garment technologies yang ini bertugas seperti memang di bidang teknologi pada sebuah garment. Kemudian ada fashion organizer. Fashion organizer itu umumnya mereka yang bekerja pada sebuah acara rangkaian fashion show dan mereka menyusun sebuah acara pada suatu rangkaian fashion show. Kemudian ada creative director. Creative director ini seperti mereka yang mempunyai ide-ide atau gagasan yang akan diaplikasikan kepada suatu acara tertentu. Kemudian ada koreografer mode, ada fashion model, ada fashion jurnalis, kemudian fashion blogger, kemudian ada market researcher, dan terakhir ada fashion buyer. Pada garis besarnya, desain fashion terbagi menjadi 4, yaitu haute couture, ready to wear, leisure wear, mass product, atau fast fashion. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang haute couture. Koleksi haute couture didedikasikan untuk pelanggan tertentu dan berukuran khusus agar sesuai dengan pelanggan tersebut. Untuk memenuhi syarat sebagai rumah haute couture, seorang desainer haute couture umumnya membuat busana dengan banyak menggunakan sentuhan tangan. Dalam bahasa Perancis, istilah haute couture memiliki arti jahitan tingkat tinggi atau jahitan kelas tinggi. Istilah haute couture memiliki arti kreasi fashion yang lebih eksklusif. Haute couture adalah istilah umum untuk busana yang diproduksi dengan ukuran custom sesuai dengan request pembeli. Tak hanya dibuat berdasarkan karakteristik spesifik setiap pelanggannya, haute couture juga dibuat menggunakan material yang berkualitas tinggi, bahan yang mahal, dan dikerjakan dengan sangat detail, bahkan tak jarang menggunakan teknik manual dengan jahitan tangan. Istilah ini awalnya digunakan secara eksklusif hanya untuk fashion di Prancis dan seringkali memiliki arti desain unik yang diciptakan untuk klien dengan status sosial tinggi. Meski haute couture lahir di Paris, kini haute couture juga diproduksi oleh para rumah mode di kota mode lainnya seperti New York, London, dan Milan. Istilah haute couture sendiri telah dilindungi secara hukum dan diatur oleh sebuah komite bernama The Chambre Syndicale de la Haute Couture yang berbasis di Paris, Prancis. Nah, ini beberapa langkah-langkah seorang rumah mode dari Dior untuk menciptakan sebuah busana haute couture. Umumnya sebuah busana haute couture ini sebelum diproduksi mereka akan membuat sebuah toil seperti gambar sebelah kiri. Umumnya kalau di sini, kalau di Indonesia ini menggunakan bahan baju dan dibentuk
sesuai dengan pola yang sudah dibuat. Ini berfungsi untuk memastikan ukuran badan yang sesuai sebelum eksekusi pada bahan utama. Karena apa umumnya mereka memakai sebuah toil? Karena umumnya bahan-bahan dengan haute couture itu memakai bahan-bahan yang berkualitas tinggi dan mahal. Sehingga ketika kita membuat sebuah toil itu akan meminimalisir tingkat kesalahan sebelum memotong bahan utama begitu. Kemudian di sebelah kanan kita bisa lihat sebuah busana dengan suatu jahitan dan detail-detail yang sangat identik dengan pembuatan tangan. Ada ornamen bordir dan payet. Kemudian ini beberapa cara seorang desainer dalam memproduksi busana haute couture. Kita bisa lihat sedemikian detailnya para orang-orang kreatif bekerja pada bidangnya. Dan umumnya mereka ini memproduksi busana haute couture itu bisa satu baju itu bisa dikerjakan hingga 5 sampai 10 orang karena busana haute couture ini punya detail-detail yang sangat luar biasa dan umumnya ini menggunakan jahitan tangan seperti uh, penggunaan payet, bordir, dan aplikasi-aplikasi uh, kecil-kecil lainnya. Kita bisa lihat di sini beberapa uh, tekniknya orang-orang kreatif. Ini dari Dior. Dan kemudian kita masuk ke ready to wear. Ready to wear adalah koleksi busana yang bisa langsung dipakai dengan mudah tanpa harus melakukan pengukuran badan dan memesan desainnya terlebih dulu. Koleksi pakaian siap pakai berukuran standar bukan dibuat khusus, umumnya diproduksi secara berkala. Kita bisa lihat busana ready to wear seperti Zara, H&M. Ini salah satu contoh di sini ada dengan brand Dior dengan produk ready to wear-nya. Kita bisa lihat di sini ada beberapa koleksi dari Dior ready to wear menggunakan kain printing yang diaplikasikan pada beberapa produk seperti dress, t-shirt, lalu tas, lalu rok yang dibuat secara sama, motifnya antara satu sama lain. Kemudian kita masuk pada apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang perancang busana. Desain busana adalah salah satu bentuk seni. Untuk bekerja sebagai seorang desainer, tentu harus memiliki kepribadian yang artistik dan kreatif. Selain tidak hanya bisa menggambar, tentunya juga mampu menuangkan ide dalam bentuk sketsa. Tidak harus menjadi seniman hebat dalam membuat desain, tetapi tentu harus memiliki keahlian khusus dalam memadukan warna, corak, dan motif, serta mampu mengolah kain dan menggunakan tekstil dengan cara yang kreatif dan orisinal. Perancang busana memiliki imajinasi visual yang baik dan mampu berpikir dalam 3 dimensi dan menuangkan idenya ke dalam pakaian. Seorang perancang busana harus menyadari kebutuhan pasar fashion. Mereka harus sangat tertarik mempelajari hal-hal baru dan membaca majalah, jurnal, dan buku tentang sejarah desain fashion dan tren baru. Mereka juga harus tertarik pada seni, mengunjungi galeri seni, dan berinteraksi dengan berbagai seniman kapanpun ada kesempatan.
Seorang desainer juga harus memiliki pengetahuan dan pengalaman menjahit, memotong, menggantungkan, dan lain-lain, dan mampu membedakan tingkat kualitas kain yang berbeda. Dan ketika seorang yang bersekolah mode atau fashion design, umumnya mereka memang tidak semua punya bakat alami untuk menggambar atau mendesain dengan bagus, tapi mereka tahu bagaimana cara untuk menuangkan ide-ide mereka terhadap sebuah sketsa yang itu harus bisa terbaca dengan jelas dan bisa diaplikasikan pada ukuran sebenarnya. Pemahaman yang baik tentang market lifestyle juga serta kebutuhan pelanggan diperlukan dalam desain fashion. Desainer harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan mampu mengungkapkan idenya dengan jelas. Namun yang terpenting, mereka harus punya original value dan memiliki ide-ide fresh dan inovatif. Kemudian kita masuk dalam fashion illustrator versus fashion designer. Oke. Yang pertama, saya akan membahas tentang fashion illustrator. Mungkin di sini bagi teman-teman udah pada tahu bagaimana fashion illustrator itu bekerja. Oke. Fashion illustrator salah satu profesi di bidang fashion yang memiliki peran sangat penting untuk membuat gambar yang sangat menarik dari sebuah rancangan. Dalam hal ini biasanya seorang fashion illustrator bekerja di sebuah majalah, buku, advertising, media lainnya yang berhubungan dengan fashion campaign, serta pada acara-acara event brand tertentu. Layaknya profesi di bidang fashion lainnya, fashion illustrator pada prinsipnya juga memiliki fungsi dan tanggung jawabnya sendiri. Beberapa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melakukan riset pasar terkait fashion trend terbaru, kemudian memberikan ide atau konsep desain berdasarkan pada aspek fungsi, estetika, bahan baku, teknik desain, dan lifestyle tren masa kini. Kemudian berpikir kreatif untuk menerjemahkan sebuah koleksi para desainer dengan gaya mereka sendiri. Kemudian membuat ilustrasi desain yang bertujuan untuk memperjelas sebuah konsep, yang kemudian membuat ilustrasi desain semenarik mungkin untuk menarik perhatian publik. Dan umumnya beberapa tahun terakhir banyak fashion illustrator yang bekerja sama dengan sebuah brand untuk melakukan sebuah fashion campaign seperti pengeluaran produk-produk terbaru, koleksi terbaru, dan umumnya pada fashion illustrator pada saat acara-acara tertentu mereka juga melakukan live painting untuk menggambar atau melukis beberapa tamu-tamu yang hadir pada acara tersebut. Gitu. Dan seorang fashion illustrator memang harus punya karakter tersendiri agar mereka lebih dikenali satu sama lain, begitu. Umumnya ada beberapa fashion illustrator mengeluarkan sebuah karya seni dari manual painting ataupun digital painting. Itu sesuai dengan karakter artis atau seniman masing-masing. Kemudian kita masuk pada fashion designer. Fashion designer adalah sebuah profesi yang bekerja untuk merancang busana, baik untuk industri maupun untuk pribadi. Dalam hal ini, seorang perancang busana bertanggung jawab terhadap proses pembuatan produk, mulai dari desain pola, teknik jahitan, hingga pemilihan bahan. Tak cukup sampai di situ, lingkup yang dibawahi oleh seorang perancang busana tidaklah berhenti pada produk pakaian saja, namun beberapa produk lain seperti sepatu, selendang, dan berbagai
aksesoris fashion lainnya untuk menjadi lingkup perhatian dari seorang perancang busana. Selain menciptakan sebuah produk, seorang perancang busana juga dapat bertugas untuk mereparasi produk fashion yang telah jadi. Artinya, jika produk mengalami kerusakan, tentu seorang fashion designer harus bisa memperbaikinya dengan berkonsultasi dengan seorang fashion designer lainnya. Kemudian ini beberapa hasil koleksi dari seorang desainer yang uh, membuat koleksi dari tema jungle atau tropical yang dia mengaplikasikan sebuah rancangan itu sangat-sangat tematik sesuai dengan mood board yang telah dibuat seperti halnya dengan warna-warna yang sangat tropikal, warna hijau, kuning, atau di sini juga seorang textile designer bertugas untuk membuat sebuah pattern yang diaplikasikan pada sebuah dress yang itu terinspirasi dari tema yang diangkat seperti pola-pola daun, garis tekstur dari daun tropikal itu sendiri, ataupun dari motif hewan seperti animal print dari macan, lalu warna-warna alam, warna-warna tanah yang ada di dalam hutan, yang satu sama lain itu saling berkesinambungan. Ini ada beberapa tips-tips penting bagi fashion illustration dan fashion designer. Yang pertama, kita seorang fashion designer atau fashion illustrator harus mengikuti tren fashion terbaru apa yang sedang berkembang dan melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemudian, mempunyai keterampilan visualisasi yang kuat untuk menerjemahkan sebuah koleksi para desainer dari gaya mereka sendiri. Kemudian, memahami teori unsur-unsur desain seperti garis, arah, bentuk, warna, ukuran, motif, value, gelap, terang, dan tekstur. Kemudian memahami teori prinsip-prinsip desain seperti kesatuan, keseimbangan, proporsi, irama, kontras, harmoni, dan penekanan. Mungkin jika teman-teman di sini bukan dari orang desain, mungkin teori-teori seperti unsur-unsur desain dan teori prinsip-prinsip desain bisa dipelajari lewat buku ataupun internet. Itu di sana banyak sekali menjelaskan bagaimana teori-teori itu bekerja dan diaplikasikan. Yang kemudian memiliki pengetahuan tentang tekstil. Pentingnya hal ini agar seorang desainer dapat menentukan bahan dengan tepat agar desain yang telah dibuat dapat terwujud dengan sempurna. Kemudian mengetahui dan menguasai teknik menjahit, baik itu jahitan menggunakan tangan maupun menggunakan mesin. Karena pada saat kita menjahit menggunakan tangan ataupun menggunakan mesin itu akan mempunyai teknik-teknik tersendiri. Juga ketika mesin-mesin itu berbeda seperti mesin high speed atau mesin obras benang 5 untuk kaos, itu cara kerjanya juga berbeda dan seorang desainer juga harus mampu menguasai bagaimana mesin itu bekerja. Pada saat saya kuliah dulu memang saya diajari untuk mengaplikasikan berbagai macam mesin pada saat itu. Ada mesin high speed, mesin obras benang 3, benang 5, dan mesin obras, mesin bordir, dan seorang fashion designer memang harus
menguasai itu semua, begitu. Dan tentu juga kita harus mengetahui jenis-jenis benang, jenis jarum, hingga jenis mesin yang digunakan untuk produksi. Karena pada umumnya ketika kita membuat sebuah teknik jahitan dengan tangan seperti sulam atau hand embroidery untuk aplikasi atau pembuatan kreatif fabric, tentu itu pun punya berbagai macam jarum dan tentu itu punya berbagai macam jenis benang dan itu harus diaplikasikan sesuai dengan kesempatan dan occasionalnya. Kemudian ada bisa membuat desain. Seorang fashion designer tidak selalu dituntut untuk bisa menggambar dengan bagus, namun wajib dan mampu menuangkan serta menerjemahkan sebuah ide dalam bentuk konsep sketsa desain. Kemudian ada beberapa tips untuk fashion illustration. Yang pertama, asas skill untuk mendesain. Nah, secara artistik, perlu memiliki kemampuan dalam membuat ilustrasi berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, namun tetap sesuai dengan prinsip visual seperti warna dan komposisi. Kemudian, secara teknik. Secara teknik harus bisa menguasai tools yang dapat membantu dalam menghasilkan karya dengan baik. Entah itu seorang ilustratornya menggunakan digital maupun manual, harus menguasai alat-alat yang digunakan karena beda alat akan juga menghasilkan hasil yang berbeda. Kemudian yang terakhir, menguasai software yang mendukung untuk menghasilkan sebuah karya ilustrasi. Nah, tidak dipungkiri pada zaman sekarang memang kita harus dituntut untuk bisa membuat ilustrasi secara digital. Dengan kita menggunakan ilustrasi secara digital, sebuah karya akan dapat terbaca dengan bagus. Lalu ketika umumnya kita presentasi kepada klien atau kepada customer, ketika kita mendapatkan sebuah revisi, tentu itu memudahkan kita untuk mengganti apa yang dimau oleh klien atau customer tanpa kita harus membuat ulang begitu. Dan umumnya seorang fashion illustration atau fashion designer juga banyak yang mempelajari membuat sebuah desain menggunakan software. Kemudian ada membuat portofolio yang menarik. Oke. Membuat portofolio beberapa karya yang telah dibuat, seperti tampilkan karya-karya terbaik di portfolio, tambahkan deskripsi singkat untuk menggambarkan proses kreatif yang telah dilakukan dalam menyelesaikan ilustrasi tersebut. Oke, sepengalaman saya memang ada beberapa brand yang uh, menanyakan portofolio apa aja yang telah kita buat dan kita usahakan kita taruh karya-karya terbaik kita di portfolio. Tidak semuanya harus dimasukkan di portofolio, namun alangkah baiknya kita mengkurasi atau memilah-pilah karya yang bagaimana yang itu akan bisa berpotensi besar untuk mencuri hati seorang klien begitu. Umumnya pada saat sekolah desain para siswa menciptakan atau membuat sebuah portfolio dengan cara manual seperti ini begitu. Lalu kita membuat beberapa koleksi yang itu di dalamnya ada beberapa tema. Lalu kita tumpuk
pada sebuah buku yang besar dijadikan satu, dan setelah itu kita juga harus mengaplikasikan atau memasang karya-karya kita di portfolio portfolio kita secara digital agar itu bisa memudahkan seorang klien untuk melihat karya-karya apa yang telah kita buat gitu. Kemudian ini ada beberapa tips bagaimana uh, membuat sebuah ilustrasi fashion. Yang pertama, pahami tentang bentuk badan manusia dan dasar-dasar menggambar anatomi dalam berbagai pose. Kemudian, pahami seperti apa bentuk lipatan kain, bagaimana pakaian tergantung, dan batas jenis-jenis kain yang berbeda. Kemudian, ketahui cara membuat gambar ilustrasi yang menarik berdasarkan jenis bahan tekstil yang berbeda. Nah, seperti cari tahu bagaimana karakter keras dan lembutnya kain yang berbeda, kemudian karakter gelap, terang, atau tembus cahaya atau tidaknya sebuah kain. Kemudian yang terakhir ada karakter setiap kesempatan atau occasional. Karena seorang fashion ilustrator harus bisa menerjemahkan sebuah rancangan busana pada suatu desain sesuai dengan kain atau karakter sebuah rancangan tersebut. Nah, ini ada step by step untuk membuat sebuah ilustrasi fashion. Kita bisa lihat pada sebelah kiri. Pada bagian ini, biasanya seorang fashion ilustrator itu membuat sebuah fashion figure yang ini digunakan untuk menerjemahkan sebuah rancangan busana. Umumnya seorang fashion ilustrator membuat suatu desain dari skala. Skala ini memang dikhususkan dibuat untuk memudahkan kita bagaimana step by step untuk membuat sebuah desain sesuai dengan takaran atau skala agar suatu tubuh itu terlihat secara profesional. Seperti halnya angka 0 sampai 9, 0 sampai 1 itu bagian kepala, 1 sampai 2 itu tinggi dada, 2 ke 3 itu lingkar pinggang, 3 ke 4 itu lingkar panggul. Yang pertama, 4 ke 5 ini ada tengah panjang lutut. Yang ke-6 ini ada titik lutut. Yang ke-7 ini ada setengah betis. Yang ke-8 ini ada pangkal kaki. Yang ke-9 terakhir ini ada alas kaki. Dan dari angka 0 sampai 9 ini harus punya ukuran yang sama satu dengan lainnya gitu. Ketika kita sudah berhasil membuat fashion design yang secara basic, kemudian kita bisa berlatih untuk membuat beberapa pose sesuai dengan ilustrasi yang ingin kita buat. Ini ada beberapa contoh fashion illustration dari Maria Sutneva. Umumnya dia mempunyai karakter atau ciri khas membuat sebuah desain fashion illustration dari watercolor gitu. Desain yang simple dan detail. Dan ini ada beberapa karya dari ilustrasi dari Marina Sutneva. Dia menggambarkan
bagaimana sebuah ilustrasi itu bisa menggambarkan sebuah kain. Seperti halnya sebelah kiri warna hijau, bagaimana dia membuat ilustrasi dari bahan yang shiny. Mungkin ini terlihat dari bahan satin atau velvet yang terlihat berkilau, sehingga ketika dia membuat ilustrasi, dia harus bisa membuat gradasi gelap terang, kontras warnanya, sehingga efek shiny-nya itu harus terlihat. Kemudian sebelah kanan ini terlihat desain code yang kita bisa lihat bahwa di sini mempunyai desain yang dari bahan kulit yang berkilau dan tebal dan terkesan berat. Kemudian ada contoh dari ilustrasi dari gini-gini pun, dan umumnya teknik seperti ini memang agak sulit karena kita harus menggambarkan satu persatu detail bagaimana bulu-bulu itu bisa terlihat dengan jelas. Dan umumnya seorang fashion illustrator, mereka menggambar secara detail setiap setiap sudut demi sudut, sehingga sebuah desain ini akan terbaca dengan jelas. Dan kemudian what to prepare become a fashion designer. Yang pertama tentu kita harus menyelesaikan gelar program desain model. Mayoritas para fashion designer telah lulus dalam memegang gelar sarjana di bidang desain model. Pasalnya, di dalam proses pembelajaran jurusan ini, kamu akan diajarkan seputar teori fashion dan materi-materi lain di bidang ini. Untuk mendapatkan gelar seperti ini, kamu bisa mengikuti perkuliahan di universitas ataupun di sekolah-sekolah model lainnya. Kemudian, memperbanyak pengalaman di bidang fashion. Nah, selain memiliki gelar dan sertifikat resmi di bidang desain mode, pengalaman adalah hal lain yang tidak kalah penting. Dengan memperbanyak pengalaman langsung, kamu pun nantinya akan memiliki bayangan lebih terhadap industri fashion. Oleh karena itu, banyaklah pengalaman dengan cara magang ataupun bekerja pada waktu freelance maupun full time. Dengan begitu, keahlian yang kamu dapatkan memiliki pun lebih terasa. Kemudian memperluas jaringan di bidang industri fashion. Hal ini sangatlah penting. Dengan jaringan kuat di bidang industri fashion, nantinya kamu pun dapat terhubung dengan banyaknya pekerja-pekerja kreatif di bidang fashion, seperti desainer, atau pemasok, pembeli, dan orang-orang lainnya yang bekerja di bidang ini. Kemudian membuat dan memperbanyak portfolio. Dengan portfolio, membangun portfolio yang bagus, nantinya dapat tampil dengan lebih percaya diri dengan karya yang telah dibuat. Selain itu, portfolio yang baik juga akan meningkatkan prospek di dalam karir kita ke depannya. Pentingnya sebuah portfolio adalah kita lebih diperhitungkan ketika seorang calon customer atau klien itu tertarik pada karya-karya yang telah kita buat. Ketika kita punya portfolio yang bagus dan terpercaya, itu akan mempengaruhi berapa persen lebih besar untuk seorang klien untuk bisa nge-hire kita gitu. Yang kemudian ada mengetahui info-info terkini di dunia fashion.
apabila ingin menjadi seorang fashion designer, tentu harus mengetahui setiap informasi terkini seputar dunia fashion. Dengan begitu, kamu bisa memiliki referensi yang baik di setiap harinya, agar karya yang nantinya diciptakan bisa berkualitas. Selain itu, mengetahui info seperti ini juga baik untuk kesuksesan bisnis fashion yang nantinya ingin dijalankan. Oke, sementara itu materi kita malam ini, yang kemudian jika uh, dari teman-teman di sini yang tertarik untuk mengikuti masterclass berikutnya, kita akan mempelajari tentang color theory, fashion design, lalu kita praktek membuat sketching design, dan kemudian coloring fashion sketch begitu. Oke, terima kasih Mbak Desi buat penjelasannya. Ini Oke. materinya sudah selesai ya kalau yang hari ini. Mm-mm. Oke, masuk ke sesi Q&A. Teman-teman, mumpung masih ada waktu, silahkan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, langsung aja drop pertanyaannya di kolom Q&A gitu ya. Oke, sebentar. Ini aku lihat dulu dari pertanyaannya. Ini lumayan ya. Oke, sebelumnya aku mohon maaf banget ya teman-teman. Dikarenakan keterbatasan waktu, mungkin nanti apa namanya pertanyaannya nggak bisa terjawab semuanya gitu ya. Nah, untuk itu aku akan menginformasikan nanti akan ada kelas yang lebih detail lagi atau kelas lanjutannya di sesi kelas hari ini bareng sama Mbak Desi. Apa namanya? Di kelas masterclass tanggal 24 November gitu ya. Jadi masih ada banyak waktu untuk teman-teman persiapan mungkin mulai menabung gitu ya. Gitu. Oke, ini pertanyaannya banyak banget. Ya sebentar. Em, Sebentar ini aku lihat dulu. Em, oh ya Mbak Desi, ini ada yang mau nanya terkait masterclass ini kan nantinya akan ada praktek juga nih. Nah itu kira-kira Mm-mm. eh, aplikasinya bisa semuanya atau gimana nih untuk aplikasi gambarnya Untuk gitu? uh, untuk aplikasinya bisa semuanya karena memang aku juga pakai tab Android. Jadi teman-teman di sini bebas pakai software apa aja, bisa Lip Studio atau Ibis, Paint atau iPad. Kalau teman-teman pakai iPad atau aplikasi gambar yang lainnya juga bisa. Gitu. Oh, oke. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi untuk aplikasinya itu nggak ada spesifikasi. Jadi teman-teman yang mungkin ada yang apa namanya aplikasinya ada di Android ataupun di eh, iOS gitu ya, itu bisa banget nanti tetap bisa join gitu ya. Karena yang diajarkan teknisnya bukan cara menggunakan Mm-mm. aplikasinya gitu ya. Nah ini ada yang nanya tentang portofolio nih Mbak. Nah ini kalau misal cara bikin portofolio buat apa namanya fashion stylist itu isinya gimana nih gitu. Kalau misal masih belum ada pengalaman gitu. Kira-kira isinya apa aja yang harus diisi sebagai fashion stylist gitu. Oke. Ini bertanya kepada fashion stylist ya. Umumnya emang dari uh, fashion stylist itu mereka bekerja umumnya dengan tim seperti dari tim fotografer atau dari majalah atau dari media televisi atau dan lain-lain. Umumnya biasanya fashion stylist yang saya lihat itu mereka banyak upload karya mereka atau membuat portfolio mereka dari dengan memang punya website tersendiri ataupun ada sebagian juga fashion stylist itu yang memang rajin upload karya di LinkedIn gitu. Jadi ada beberapa fashion stylist yang mungkin uh, sudah apa styling beberapa orang seperti artis atau public figure lainnya, mereka banyak mengupload karya-karya yang telah mereka styling di LinkedIn mereka ataupun Instagram mereka begitu. Karena pada zaman sekarang memang
orang-orang atau calon klien itu banyak melihat kita dari personal branding kita gitu. Jadinya buat teman-teman di sini mungkin kita bisa manfaatkan media sosial kita untuk membangun personal branding kita dengan apa-apa yang telah kita kerjakan sehingga kita bisa menarik eh, seorang calon customer atau calon klien yang berpotensi besar menggunakan karya kita gitu. Oke, terima kasih Mbak Desi buat penjelasannya. Semoga menjawab ya teman-teman. Nah, next ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Desi dari Kak Ani. Halo Kak Desi, selamat malam. Nah, ini dia nanya bagaimana cara mengenali karakter atau brand identity untuk menjadi fashion designer gitu. Bagaimana gimana Mbak Cece, sorry? Mengenali karakter atau brand identity untuk menjadi seorang fashion designer. Oke, saya akan berusaha menjawab ya untuk mengenali bagaimana brand identity dari seorang desainer. Umumnya seorang desainer akan lebih dikenali karyanya ketika dia konsisten membuat karya yang berbeda dari lainnya. Mungkin dia eh, mempunyai ciri atau karakter tersendiri, atau banyak juga dari desainer itu memang mereka mencoba membuat sesuatu yang berbeda sehingga mereka lebih dikenali oleh banyak orang begitu. Seperti banyak beberapa dari ilustrator atau desainer itu memang mereka membuat sebuah desain yang unik dan berbeda sehingga itu akan memudahkan mereka untuk dikenali, untuk bertemu dengan calon klien yang berpotensi begitu. Dan umumnya seorang desainer atau ilustrator yang ingin membangun brand identity ini, mereka punya jam terbang yang cukup lumayan tinggi, lalu konsistensi dalam berkarya, sehingga itu akan membangun mereka, sebuah karakter mereka akan tercipta dengan sendirinya begitu. Oke, baik. Semoga menjawab ya teman-teman terkait penjelasannya Mbak Desi gitu ya. Oh ya, sebelum lanjut ke next pertanyaan, ini aku mau menginformasikan ke teman-teman terkait next kelasnya Mbak Desi gitu ya. Oke, sebentar ya ini. em, oke, sebentar. Oke, semoga ini sudah terlihat ya. Oke, oke. Nah, teman-teman, nanti seperti yang sempat Caca bilang ya, nanti di tanggal 24 Oktober Mbak Desi bakal ada lagi kelas seputar fashion design. Nah, untuk materinya sama yang kayak tadi dijelasin Mbak Desi, kurang lebih tentang sketsa, desain, terus pewarnaan juga gitu ya. Nah, untuk apa namanya, untuk aplikasinya nggak ada spesifikasi atau apa, jadi teman-teman bisa join gitu ya, mau pakai aplikasi apa aja gitu. Nah, untuk pendaftaran harganya itu sekitar 100.000 ya teman-teman. Nah, nanti untuk link pendaftarannya aku share di WhatsApp group gitu. Atau kalian nanti kalau misal pengen daftar gitu ya, mungkin lain hari gitu ya, kalian bisa eh, cek linknya di bio Instagram Hazing. Di situ nanti kalian bisa klik di situ, terus kemudian cari kategori kelas yang mau kalian ikuti. Begitu. Oke. Terus kemudian ini lanjut ke apa namanya, next question. Um, ini aku pilih dulu. eh, oh ya, ini ada yang nanya IG-nya. Nah, kalau IG-nya nanti kalian bisa follow Instagramnya @desiharli. Namanya sama kayak yang di sini ya teman-teman.
di tulisan ini. Nah, nanti jangan lupa di-follow dan juga share keseruan kelas hari ini. Share di Insta Story kalian, di tag ya, Mbak Desi sama Amazing ID gitu. Oke, nah ini ada yang nanya dari Kak Nabila gitu ya. Untuk Mbak Desi nih, awal-awal dapat klien itu dari mana? Apakah upload IG atau gimana nih? Oke, Bapak Ayat. Oke, umumnya pada saat saya mendapatkan klien itu dari Instagram juga banyak banget. Lalu saya sering upload di LinkedIn, banyak juga beberapa klien luar yang saya dapatkan dari LinkedIn. Lalu beberapa aplikasi jual beli desain seperti Pattern Bank, lalu Behance gitu. Jadi buat teman-teman di sini memang zaman sekarang media sosial itu harus dimanfaatkan benar-benar ya, karena itu sangat-sangat bisa membawa atau membawa kesempatan besar buat kita untuk kita bisa mengembangkan karir kita gitu. Ketika kita lebih sering untuk konsisten upload karya-karya kita, maka kita juga lebih besar punya kesempatan datang untuk bertemu dengan calon-calon klien atau customer yang membutuhkan jasa kita gitu, Bu Caca. Oke, terima kasih Mbak Desi buat penjelasannya. Begitu ya teman-teman, penjelasannya. Jadi jangan apa ya, jangan malas untuk berlatih, terus sering-sering aja upload karya di apa namanya di platform-platform sekarang. Zaman sekarang kan banyak gitu ya Mbak. Mungkin ada di Iya, betul banget. Behance, terus Uh, kalau yang kalian juga bisa upload di Pinterest gitu atau di sosmed gitu ya, yang lebih trending sekarang kan lebih ke sosmed ini ya kayak Instagram, TikTok, nah itu lebih Instagram, banyak. TikTok. Atau LinkedIn kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa mengawalinya dari situ gitu untuk yang pemula gimana cara dapetin klien begitu. Oke Mbak Desi, ini karena waktunya sudah mulai habis, apa namanya? Aku mau ini nih, apa namanya? Mau minta pesan-pesan gitu ya buat teman-teman yang udah join di kelas hari ini. Silahkan Mbak Desi kalau ada yang mau disampaikan buat teman-teman di sesi hari ini. Oke, buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi memulai belajar fashion design, atau mungkin dari teman-teman yang mungkin bingung untuk memulai dari mana, kita bisa sering eh, upload karya-karya yang kita telah buat di media sosial kita, karena itu sangat-sangat punya pengaruh besar untuk kita bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan yang mungkin kita tidak pikirkan sebelumnya. Terus untuk teman-teman di sini yang sedang belajar menjahit atau belajar mendesain, mungkin ketika kita lagi bingung untuk mencari sebuah referensi desain, atau di mana desain itu uh, kita dapatkan, mungkin kita bisa lihat-lihat beberapa uh, platform-platform yang itu bisa kita terinspirasi oleh desainer lainnya seperti Pinterest atau akun-akun kreatif lainnya gitu Mbak Caca. Jadi buat teman-teman di sini harus tetap semangat sampai ketemu dengan kesempatan-kesempatan yang besar untuk datang di hidup kita Oke. gitu. Oke, terima kasih Mbak Desi buat penjelasannya. Begitu ya teman-teman, jangan patah semangat gitu ya. Kalau misalnya mungkin yang baru pemula karyanya mungkin masih mungkin kurang enak dilihat gitu, itu nggak apa-apa banget karena itu juga nantinya juga akan jadi proses gitu ya. Tetap semangat Ya, buat karya, tetap konsisten latihan gitu, ikut-ikut kelas-kelas juga gitu ya untuk apa namanya dapetin informasi-informasi lainnya gitu ya.
mungkin dari mengikuti kelas gitu ya, kalian bisa dapat relasi dan mungkin juga bisa nanti jadi jembatan kalian untuk ini ya kayak memulai untuk kolaborasi ataupun Ya. sharing gitu. Oke, dari aku itu aja. Mohon maaf apabila banyak sekali pertanyaan di hari ini yang ke skip gitu ya. Untuk itu kalian bisa ikutan di next kelasnya Mbak Desi atau nanti bisa tanya-tanya langsung di DM-nya Mbak Desi gitu ya. Oke, dari aku itu aja. Terima kasih Mbak Desi dan juga Oke, teman-teman terima yang kasih meluangkan banyak. waktu untuk join di kelas hari ini. See you, Oke, bye-bye. bye-bye.